namamu. Saya juga tidak tahu siapa namamu. Kenapa sayang? Iya. Awalnya nanti di share langsung. Begini, Miss, aku mau curhat. Oke, Ini silakan. kan teman saya itu kasusnya sangat-sangat besar, Miss. Hah? Gini, iya besar posisinya, kasusnya itu besar. Majikan aku itu punya pembantu itu 2, kan? Aku jaga anaknya, dia di majikan saya. Tapi aku yang ngeceng itu dari anaknya, nenekku kan iuran gitulah. Tapi pembantu yang satu beda rumah sama saya, tapi kan saya 1 minggu sekali kan ke sana. Biasalah. Keadaannya dia itu kerja 3 bulan, masih kerja 3 bulan. Dari Indonesia? Dari Hongkong dia finish kontrak, terus di finish kontrak, dia pindah majikan ke aku kan kerjanya 3 bulan, orangnya baik banget lah. Baiklah, aku walau saya pembantu 2, tapi aku yang lama, pembantu yang lama aku. Tapi aku sama pembantunya, mboknya aku pokoknya sayang lah, aku ya senang ngasih makan, biasa gitu. Posisi dia itu mau pulang ke Indonesia, dia notice, karena nggak kuat dengan mbokku, karena mbokku saking cerewetnya ya. Ya, itu. Tapi masalahnya itu dia itu nggak, masalah kasus itu di luar majikan saya, pokoknya kasusnya di luar lah. Dia itu majikan aku udah beli tiket, udah kasih tiket ya, dia kan mau pulang, udah diantar, udah dikasih uang dia. Oh, liburan atau finish kontrak atau ngebreak? Dia notice. Oh, dia notice mau pulang. Oke, terus? Pulang, dia di agent diantar sama majikanku lah. Oke. Totalan gitu. Oke. Dia saat dia totalan, dia cerita sama aku, dia di bandara itu dia ditangkap sama polisi. Oke. Ditangkap polisi, kasusnya itu dia dibohongi sama temennya itu pencucian uang. Dia saat dia di pencucian uang ditangkap itu pas di imigrasi itu kan ketahuan, kan? Betul. Kalau dia mau ke Indonesia kan di imigrasi pasti kalau ada masa di imigrasi kan. Betul. Akhirnya dia ditangkap polisi. Terus habis dia ditangkap polisi, sedangkan covernya dia udah masuk bagasi, tapi dia posisi di Hongkong langsung ditangkap polisi. Dia katanya sebelum dia nggak tahu punya kasus pencucian uang. Dia sebelum masuk majikan aku di majikan dulunya itu dia dibohong sama temennya. Teman satu kampung katanya dia cerita sama saya. Satu kampung itu dia minta tolong sama itu teman saya itu satu kampung. Aku mau minta nomor rekeningmu dong, tolong, aku mau beli mebel. Dia karena dia itu kan dia gimana ya? Dia karena simpati sama teman satu kampung, dia kasihkan nomor rekeningnya. Gitu. Terus habis dia di nomor rekeningnya itu dia saya pokoknya ceritanya dia tadi kemarin dia telepon aku nangis. Dia di bank dia ikut, dia narik uang bank itu kan dibohongin, ada orang 2 tapi di luar dia narik uang, dia proses nama KTP ini dia harus mengaktifkan bank kan. Taunya temennya itu bohong, tolong dah aku mau kayak orang Jawa bilang, aku beli mebel, aku belinya pakai dolar, aku kirimnya lewat rekening kamu lah gitu ke teman aku kan, rekening temanku ya, teman itu nggak tahu, dia nolong. Terus? Nanti ada orang yang ngambil 2 orang itu, dia ikut 2 orang itu nganter dia ke bank, tapi dia disuruh masuk, dia ambil aja uangnya di bank itu, terus uang itu dia ambil, dia kasihkan 2 orang itu, dia pergi. Dia udah lama, pas dia kasusnya itu pas itu kemarin dia imigrasi, dia mau pulang, akhirnya dia nggak bisa pulang ke Indonesia. Oke, dia ambil uangnya berapa? Ambil uangnya berapa? Aku dengar itu 3.000, 4.000 gitu. Oke, kalau 3.000, 4.000 sebenarnya nggak banyak sih. Itu masih belum bisa dikatakan money laundering.
Terus habis itu dia majikan aku kemarin ya, aku ke sana. Akhirnya polisi itu telepon sama majikanku, "Ini kamu benar majikan ini, iya emang ada apa namanya?" Jadi gini pokoknya. Majikan aku bilang, "Lisa," dia bilang sama aku, "Kamu tahu nggak itu si ini dia nggak bisa pulang Indonesia punya kasus." Aku padahal udah tahu tapi aku diem. Oh, oh iya, aku bohongnya sama dia masa? Iya, gini majikan. Berarti aku belum cerita sama majikanku. Majikan udah tahu. Aku bilang, kok kamu tahu? Aku bilang sama majikan, ya dari kantor polisi telepon aku gitu. Oh, iya, karena aku nggak mau ribet ya, aku nggak mau jalan-jalan. Ya aku bilangnya itu gini, Mi. Itu dia sekarang di agent, dia katanya tahanan luar. Itu dia larinya kemana? Suatu saat dia nggak bisa pulang ke Indonesia, kemana? Larinya harus kemana? Aku minta sama di sini ini, kalau itu gimana caranya kasusnya itu uang loan itu gimana, Miss? Jalan keluarnya itu minta pertolongan ke siapa? Nah, ini terjadi dulu sama anak saya. Kejadian ini 3 tahun yang lalu. Ini anak saya sudah ingatkan, ATM-nya itu dipinjam temannya. ATM dipinjam temannya dan nomor rekeningnya dia itu dilaporkan sama orang. Akhirnya itu anak belum dikejar polisi, cuma dia curhat saja sama saya. Dia curhat saja sama saya ngomong sama dia, kalau ATM-mu dipakai orang, cepat laporan sama polisi. Tapi dia nggak mau, dia bilang nggak ada masalah. Kamu mau pulang Indonesia, jika kamu pingin prosesmu baik, jika ATM-mu sudah pernah dipegang orang, dengarkan saya ngomong, laporkan sama bank. Tapi dia bilang apa? Miss Yuni, saya pulang Indonesia, saya nggak kembali lagi ke Hong Kong. So what? Itu yang dia katakan sama saya. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Dia pulang di bendara dikecek. Habis itu dia imigrasi telepon saya, sama kejadian sama temanmu itu. Telepon saya, imigrasi telepon, apakah benar ini anakmu seperti ini, seperti itu, seperti. Oh, saya bilang iya betul, betul ini anak saya. Ini kejadian 3 tahun yang lalu. Habis itu dia dipenjara, kalau nggak salah dia dibawa di beberapa kantor polisi, terus akhirnya dia dipenjara 1 bulan. Dan dia kasusnya belum selesai, akhirnya dia jadi tahanan luar. Mbak, handphonemu Mbak, jangan sambil jalan Mbak. Kan ke bawah. Kan kalau saya, ayo kan ke bawah. Sebentar. Terus? Setelah itu, setelah telepon saya, polisi menanyakan, kamu tahu nggak kasus ini? Saya bilang, saya pernah mengingatkan dia, tapi dia bilang tidak ada hubungan. Dia bilang tidak ada hubungan, karena dia mau pulang Indonesia selamanya. Malah polisi mencurigai dia tahu kasus ini, dan dia lari dari kasus ini. Makanya hukumannya semakin berat. Nah, akhirnya saat dia keluar, walaupun saya marah sama anak saya, walaupun saya sudah usir dia dari boarding house, karena dia datang dan meminta maaf sama saya nampung dia. Kasusnya 2 tahun baru selesai. 2 tahun. Posisi teman aku mau bantu. Tapi posisi dia udah keluar dari majikan itu bilang, Lisa, karena mungkin majikan aku khawatir kamu jangan, dia udah keluar dari majikan, kan bukan urusan majikan. Nggak boleh ikut campur, Mbak. Nggak boleh ikut campur. Ya, saya juga nggak mau ikut campur. Dia bilang, kamu jangan ikut campur, nanti kamu juga ketangkap. Cuma saya konsultasi, saya sesama Indonesia, saya cuma berketuk hati. Itu aku gimana, cuma aku tanya sama Miss Yuni, jalan keluarnya itu gimana ya, Miss? Kalau dia itu nanti apa suatu saat dia di penjara atau ada bantuan dari imigrasi atau gimana? Nanti siapa yang mau bantu? Dia melakukan kriminal kok dibantu imigrasi? Ya nggak ada yang. Pertama, apa yang dia lakukan? Coba minta bantuan agennya. Apakah agen mau membantu? Kedua, tanyakan sama KJRI, apakah KJRI mau membantu ataupun memberikan tempat. Jika dimanapun dia sudah nggak ada tempat, dia boleh numpang tempat saya. Cuman tinggal di boarding house saya tetap harus tahu aturan. Jika enggak, saya usir dia keluar. Yang itu kan orang teman aku kan dituduh ya ikut yang Mbak kipas anginmu Mbak kipas anginmu kondisikan Mbak kipas anginmu. Yang jahat itu kan temennya yang kamu loh, teman kamu yang minta bantuan kamu itu kemana? Orangnya sekarang di Indonesia.
Ya, Dia yang ngambil aku kan uangnya siapa, Mbak? jadi Yang ngambil uang siapa? dia bilang iya dia kamu coba buka deh CCTV kamu di bank suruh polisinya buka CCTV, aku bilang gitu sama Yang ngasih ATM-nya siapa? yang ngasih ATM itu kan lewat apa ya, teman kampungnya itu. Makanya yang ngasih kan dia sendiri. Yang ngasih kan dia Iya, sendiri. nama dia sendiri, dia bodohnya gini, dia bilang aku gini loh Mbak, aku bodohnya kok aku ikut sama dia daftar ke banknya ATM-nya saya, makanya saya dituduh padahal aku nggak makan uang. Dia tidak dituduh, Mbak. Sebentar, dengarkan saya ngomong. Dia tidak dituduh, tapi dia melakukannya. Nggak ada yang nuduh dia. Dia enggak, dia bilang sama aku dia sama sekali tidak melakukannya karena cuma dia pongsau temennya yang dikasih. Mbak, Hong Kong itu tidak boleh pongsau. Ngkuan lesi. Ngkuan lesi. Dia bilangnya, dia katanya dia sendiri bilang temennya itu telepon sama dia itu. Tapi yang ngambil uangnya dia sendiri. Di Hong Kong itu tidak ada yang namanya pongsau. Di Hong Kong tidak ada yang namanya pongsau. Membantu. Tidak ada. Untuk sebuah kriminal tidak boleh. Hah? Dia bilang aku itu Lisa, dia bilang teman aku minta bantuan aku, so apa dia kan gini, judulnya itu dia pokoknya dituduh, Miss. Mbak, bukan dituduh, tapi dia memberikan fasilitas. Dengarkan saya ngomong. Dia memberikan fasilitas ke orang untuk ngambil uang melalui dia. Yang punya fasilitas dia. Tapi dia nggak makan. Makan atau tidak makan yang ngambil siapa? Yang memberikan fasilitas siapa? Hong Kong. Hong Kong tidak peduli, Mbak. Namanya siapa? Paham nggak maksud saya? Nggak ada. Mau yang wa pong sao, pingko kiule pong sao, ngkuan lesi. Paham? Gitu, paham. Siapa yang bisa bantu? Inilah orang-orang Indonesia selalu mengatakan membantu. Sama di bandara. Di bandara dititipin barang. Mbak, aku titip barang ini dong. Kamu bisa menolak. Kamu bisa katakan tidak. Tapi kamu tidak menolak. Berarti kamu memberikan fasilitas. Saat ditangkap polisi, ini barang punyanya siapa? Punyamu. Bukan punya temanmu. Ini barang punyamu. Pingko kiule pong sawah. Terus aku pas dia telepon itu aku marah, kok sama sebodoh itu sama bantu orang sampai aku bantu itu karena satu kampung, Mbak. Ya udah, nggak apa-apa kan demi satu kampung ya biarin dia di penjara. Resiko. Gitu aku sama kok bisa sampai gitunya gitu loh, kok sama itu jangan bilang sekarang teman itu jangan bilang sekarang baik, orang itu teman dekat aja kadang dia jahat, aku bilang gitu sama dia. Sekarang dia bilang aku salahnya gini loh Mbak, iya semua nama aku gitu, aku ambil uang saya kasihkan ke orang, saya 2 orang itu dia ngasih uang itu di luar bank. Terus aku bilang gitu, nggak kelihatan CCTV, yang kelihatan CCTV di bank itu semua di CCTV itu aku semua. Aku yang bodohnya itu nggak moto pas dia kasih uang ke 2 orang itu, nggak tahu, nggak kenal itu gitu. Dia curahnya sama aku. Aduh, terus itu gimana kasusnya? Aku bilang kamu ya nggak tahu gimana ini. Makanya aku tanya sama Miss Yuni. Terus kalau Mina ini ya harus itu ya Miss, apa ya tetap di penjara gitu ya Miss? Ya iya dong. Saya kasih tahu ya Mbak ya satu hal. Di Hong Kong itu mungkin tidak takut Tuhan ya. Di Hong Kong itu aneh banget. Orang ibadah kurang ya. Di Hong Kong tidak takut Tuhan, tapi di Hong Kong takut peraturan. Aneh kan? Hukum ya. Takut peraturan. Mereka tuh takut hukum. Karena itu kalau kamu bilang membantu, itu bagus. Tapi pada kenyataannya kamu sendiri yang masuk penjara. Membantu masuk surga, Mbak. Tapi di Hong Kong membantu salah masuk penjara. Ya, makanya aku juga ya di sini saya minta ya,
bilang sama ke orang itu jangan sama kalau jangan sampai punya ATM kasihkan teman-teman gitu. Ya kalau teman baca ya ini kan kejadian kayak Mbak, teman jangan sampai saya gerak, Mbak. Telingaku sakit, sayang. ya, ya kan Mbak? Ya kan, Mm-mm. Miss? Mm-mm. Jangan sampai ATM kita, KTP, password jangan kasihkan teman walau sedekat apapun sama teman walau itu sekampung itu kan beda. Ini kan, itu kan kejadian walau satu. Aku bilang terus yang di kampung ini di mana aku bilang sama teman dia kabur katanya. Jadi karena temannya di kampung nggak salah. Yang salah kan dia. Yang salah kan dia. Temannya nggak salah. Kenapa dia mau? Makanya ya. Betul. Kebaikannya sampean itu ya memang baik dia bilangnya pungsau mau bantu. Kebaikannya sama ini salah. Kebaikan kita itu jangan digunakan sama kebaikannya sama kita malah dimanfaatkan sama orang lain. Aku ya bilang gitu sama dia. Kita baik-baik sama orang tapi nggak sampai kok sampai itu loh KTP sama mau bawa ke bank ambil uang itu kok sama maunya gitu. Aku juga marah gitu sama dia. Ya intinya adalah dia sudah melakukan itu dengan sadar dan sampean kan nggak tahu nih. Mungkin dia dikasih uang 500 atau berapa sampean nggak tahu. Saat sidang di kantor polisi di penjara itu saya sering mendengarkan mereka dapat imbalannya. Jadi sampean orang luar sampean nggak tahu. Iya, dia bilang dia pas keadaannya anaknya kecelakaan dia dikasih imbalan. Dia juga kalau orang Jawa bilang itu dapat imbalan. Nah, itu ya Artinya kan dia tahu. itu. Dia dapat imbalan, dia tahu konsekuensinya dia di penjara. Dia tahu. Dia tahu, Mbak. Di channel saya ini saya sudah infokan ini dari 2018. Tapi saya tetap memberikan edukasi terus. Saya sudah infokan ini kok, sudah banyak orang yang ketangkep itu sudah banyak. Kalau laundry uang itu orang dua itu maksudnya itu orang Indonesia gitu ya, Miss? Loh aku yang nggak tahu, tanya dia, wong aku nggak ngerti deh. Loh sampe tahu aku ya gak no. Bener nggak? Kok bisa ya? Kalau uang laundry itu maksudnya uang dari orang korupsi atau gimana itu? Gak ngerti ya Mbak, utekku gak nutut lah ke sana. Gak nutut utekku, aku cuman memberikan edukasi. Kalau uang pencucian uang itu saya juga masa kok bisa gitu? Kok gini ya, Mif? Kok canggihnya orang ngomong? Kok tahu ya Bukan polisi di bukan orang Hongkong aja Mbak, orang Indonesia juga ada, orang Thailand juga ada. maksudnya polisinya kok canggih ya? Saat dia kerja tapi nggak ketangkap tapi kok di imigrasi tahu ya gitu loh. Bukan nggak ketangkep, nunggu bom waktu aja meletus Mbak. Bukan nggak ketangkep. Itu kalau lebih apes lagi dijemput di rumah majikan jam 3 pagi Mbak. Sudah banyak kan di channel-channel saya, mbak-mbaknya tidur-tidur, tiba-tiba digerebek polisi, sampai 15 polisi masuk rumah majikan. Jadi buat kalian yang saat ini jual ATM ke orang, nggak bisa tidur, karena setiap malam, polisi itu nggak siang datangnya. Polisi itu datang jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7. Enak-enaknya kamu tidur. Paham? Aku ya kayak iya paham. Aku cuma kasihan ya Mbak, kok sampai kayak gitu. Nah, lek sampean kasihan, Dari sebentar. Ini majikan. saya tidak setuju. Kalau kasihan cuma ngomong aja, nggak ada gunanya. Kasihan dibantu. Yang sama kayak tadi, langsung lakukan action. Di sana, di negara orang tidak boleh kasihan sama siapapun. Kasihan dirimu sendiri. Saya tidak ingin kalian memakai alasan kasihan, tapi kamu yang dipenjara. Ngerti? Iya, makanya Bukan ranahnya, lebih baik jangan sampai membantu orang. iya, makanya aku kan minta konsultasi sama Miss Yuni. Aku lihat-lihat itu. Itu cuma saya kan apa ya, jalan keluarnya gimana gitu. Nggak ada jalan keluarnya, dia harus menerima tanggungan untuk dipenjara atas Iya, dasar aku konsekuensi. minimalnya itu di penjara berapa bulan ya, Miss? Saya tidak tahu dia ngambil uang berapa bulan, dia tanda tangan berapa bulan. Ancaman penjaranya 10 tahun sampai 15 tahun. Boleh. Nah, tadi Miss kan bilang kalau sekitar 2.000, 4.000 nggak pencucian. Kalau pencucian uang itu sekitar berapa ribu, Miss? Saya nggak tahu, Mbak. Kan mungkin ada yang melaporkan.
Kan pencucian uang ada 100 sampai 200, 500. Tapi kalau uang itu habis nipu-nipu orang dan dilaporkan pakai nomor rekening dia lagi menipu orang Hong Kong. Kan kita nggak tahu juga. Oh gitu ya. Jadi saya nggak tahu kasus per kasus kan beda-beda. Paham Oh ya? gitu ya. Ada yang lain lagi? Ya. Ya maksudnya kan lega itu, maksudnya berarti ya, ya misalnya aduh, nggak tahu lah kasusnya. Nah makanya majikan aku juga bilang, udahlah jangan, udah di luar, bukan urusannya dia kan, udah nggak menjadi bos aku. Tapi aku kan cuma simpati sesama Indonesia gitu kan. Sampai dia mau pulang ke Indonesia, mau ketemu anaknya, di imigrasi malah ketangkep nggak bisa pulang. Itu resikonya orang yang bilang kasihan sama orang lain. Itu resiko. Oke? Nah, terus tapi suatu saat dia pulang ke Indonesia, masalah tiket-tiket itu gimana? Apa dari imigrasi atau suatu saat Tergantung dia pulang imigrasi, Mbak. Karena itu dia kan? aja sidang aja belum. Belum tentu dia 1 bulan, 2 bulan pulang. Kan tadi saya bilang, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, Mbak. Kita nggak tahu. Ya, ya, ya. Paham? Paham, Miss. Ya, makasih ya, Miss. Sama-sama. Konsultasinya. Ya, Oke, yuk. Bye-bye. Oke, jadi teman-teman, karena saya tidak tahu apa yang terjadi ya, saya tidak ikut campur, saya tidak akan pernah merasa kasihan dengan siapapun, karena itu adalah pilihan mereka. Jadi kalau mereka sudah memilih hidup seperti itu adalah hak mereka mutlak. Halo? 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 Ya, halo. Iya, ada yang bisa dibantu?